Shalom, yang dengar suara saya bisa lambaikan tangan. Boleh kasih senyum yang terbaik juga dong. Iya, meskipun kita hanya ketemu di layar HP, layar laptop, kita bersyukur. Mari malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan share bagi kita sekalian. Kita akan belajar satu tentang generasi. Ya, kita akan belajar tentang generasi. Kalau kita membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 1, ayat 1 sampai 18, di sana kita tidak asing lagi bahwa itu merupakan sebuah transisi kepemimpinan Musa kepada kepemimpinan Yosua. Nah, kita bisa baca lengkap sendiri di rumah. Kita akan belajar malam hari ini tentang generasi. Ya, kalau kita tadi malam kita sempat ketemu dengan beberapa rekan Christophirus, ya kita ini kayaknya generasi ketiga nih, Christophirus. Ya, ada Pak Andreas, Pak Dadang itu seletingnya itu, lalu Kohan, Pak Dwi, ya, lalu kita ya ada saya, ada kita ini generasi yang ketiga. Nah, generasi ini memang tidak bisa dipungkiri karena waktu terus berjalan. Nah, saya akan share sedikit tentang generasi untuk kita masuk dalam satu bahasan tentang generasi pilihan. Nah, saya pernah sampaikan dulu secara singkat saya ulangi, generasi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Generasi baby boomers, orang mengatakan itu usia 60 tahunan, ya. Generasi ini lahir masa-masa perang, ya, perekonomiannya susah, ya, penduduknya, pertumbuhan penduduk meningkat, ya. Generasi ini cirinya adat istiadat itu dipegang teguh, kolot. Makanya kadang-kadang kalau kita bertemu di ring kita ada orang-orang yang 60 tahun ke atas, wah jangan gitu, jangan gini. Nah, ini cirinya generasi baby boomers. Lalu generasi X, yaitu usia 39 sampai 60 tahun. Generasi ini cenderung suka akan resiko. Ya. Generasi ini terbuka, lebih terbuka daripada generasi sebelumnya. Karena generasi ini juga ingin ada perubahan demi perubahan. Lalu generasi Y, kalau kita kadang menyebutnya generasi milenial. Ini usia 25 sampai 38 tahun, di bawah 40 tahun. Nah, generasi ini cenderung generasi yang visioner, inovatif. Ya, generasi yang ingin membawa masa depan itu dikerjakan sekarang. Kalau generasi baby boomers yang masih hidup saat ini, dia pengen bilang, dulu tuh kita begini loh. Dulu kita begini, dia ingin menarik masa lalu ke masa sekarang. Tetapi generasi milenial, sesuatu yang harus dikerjakan 5 tahun ke depan, kalau bisa kita kerjakan saat ini. Ya, mereka menganggap reward terbaik itu kalau pekerjaannya itu dihargai, ya dinilai begitu. Ya makanya medsos itu begitu kuat di generasi ini karena apa? Medsos itu orang bermedia sosial, kalau di komen, di like, diperhatikan itu senang. Itu merupakan sebuah reward, sebuah penghargaan begitu. Nah, tapi ada generasi yang begitu lahir langsung pegang handphone. Ya, generasi Z. Kalau kita lihat anak-anaknya kakak kita atau siapapun lah yang usianya masih 1,5 tahun, ya dia sudah pegang handphone biasa, cari YouTube sendiri sudah bisa. Ya itu generasi Z. Nah, tapi saya tidak akan menerangkan masalah generasi demi generasi. Saya ingin memberi kita sebuah gambaran bahwa kehidupan kita itu berjalan terus dan kita akan alih generasi nantinya. Ya ini malah ada generasi alpha. Ya ini kalau Widya lebih tahu tentang teori-teori generasi ini. Ya, yang ini saya maksudkan adalah kita akan alih generasi itu pasti. Ya, alih generasi itu pasti. Kita belajar alih generasi dari generasi Musa kepada generasi Yosua.
Ya, saya tidak akan bacakan seluruh ayatnya, nanti bisa dibaca sendiri karena waktu kita sangat terbatas. Kita belajar apa pesan Tuhan untuk generasi ini. Ya, apa pesan Tuhan untuk generasi pilihan Tuhan saat ini? Kalau kita belajar dari kitab Yosua pasal 1 tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke 18. Yang pertama kita melihat, Tuhan berpesan supaya kita menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Mari baca ayatnya bersama-sama dengan saya. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, mari baca bersama-sama, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini dengan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, ada satu kata yang ditekankan di sini di bagian awal adalah apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mau kita sebagai generasi penerus saat ini, generasi pilihan Tuhan saat ini, kita harus kuat dan teguh. Ya, karena kalau generasi ini, kalau kita tidak kuat dan teguh, kita akan mudah terombang-ambing. Ya, kita akan mudah terombang-ambing. Hari-hari ini sedang marak dibicarakan di media sosial tentang pinjol, ya, benar ya, pinjol ya istilahnya, pinjaman online. Ada orang-orang sampai tidak kuat menahan teror, ya, dari debt collector sampai bunuh diri karena apa? Dia terjerat puluhan bahkan ratusan juta di pinjaman online. Kenapa bisa? Karena hatinya tidak kuat, pendiriannya tidak teguh, diiming-imingi, oh iya ya, gampang dapat pinjaman. Gampang, dia tidak kuat, tidak teguh. Ini contoh hal yang real saja. Ya, kehidupan iman kita juga kadang-kadang diiming-imingi, ayo toh kamu ini, kamu itu. Ya, mungkin orang sakit COVID, ya tetangganya masih generasi baby boomers. COVID itu tidak ada, ayo kamu minum ramuan ini, minum air yang sudah saya bawa dari Mbah Dukun. Mudah terombang-ambing. Maka firman Tuhan berkata, kita juga melihat ayat 7, ayat 9 dikatakan, kuatkan, ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ditekankan lagi ayat yang ke-9, ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada satu kata yang sangat-sangat ditekankan. Berulang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kalau kita menjalani kehidupan kita ini mungkin hari-hari, ya Bapak Ibu, rekan-rekan ada problem, ada masalah. Ingat pesan firman Tuhan, sebagai generasi pilihan Tuhan saat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kemarin sore saya dan istri, anak-anak, ke temannya Mas Kris, ya, kami syuting kesaksian Mas Kris, ya nantikan di episode minggu depan, ya, fokus Kristovirus kesaksian Mas Kris. Nah, kalau besok malam kita bisa mengikuti kesaksiannya Bu Enli. Ini, halo Bu Enli, ada juga malam hari ini. Ya, aduh, kalau kita mendengar kesaksian Bu Enli yang dulu disaksikan, ya hati kita ikut pilu. Ya, tetapi dengan kekuatan hati, keteguhan hati, Bu Enli bisa melewati hari demi hari sampai saat ini. Ini yang pertama kita belajar. Sebagai generasi pilihan Tuhan, kita harus kuat dan teguh. Yang kedua kita belajar, apa pesan Tuhan untuk generasi ini, untuk generasi pilihan ini. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita menjadi generasi yang bertindak hati-hati. Ya, kalau dalam bahasa lain dikatakan ojo grusa-grusu, ojo sembrono, gitu saudara. Ya, ayat yang ke-7 bagian B, mari baca bersama-sama. 2, 3.
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Musa. Ada satu kata perintah lagi, bertindaklah hati-hati. Ya, kalau kita mau pergi selalu ya istri, suami, anak-anak, ya orang tua berkata, hati-hati ya, hati-hati, hati-hati. Ya, hati-hati di jalan. Bertindak hati-hati. Bukan saja waktu kita mau mengendarai mobil, mengendarai motor, kita pergi dari rumah. Tapi dalam mengambil keputusan, itu kita juga harus bertindak hati-hati. Ya, saya sekali kasih Tuhan. Bertindak hati-hati. Ceritanya siapa ya? Wah, saya belum pernah mabuk, belum pernah ini, tapi pernah mencoba minuman keras. Ya, itu mencoba, saudara. Itu kalau, oh, enggak apa-apa nyoba lagi, enggak apa-apa nyoba lagi, akhirnya dia akan amblas. Harus hati-hati dengan tawaran-tawaran. Harus hati-hati dengan keputusan kita. Ya, kita harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak dikenan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan apa, saudara? Hukum yang diperintahkan. Apa itu, saudara? Firman Tuhan. Ya, kalau kita membaca ayat ke-8 dikatakan di sana, ya, berpegang pada firman. Ya. Berpegang pada firman kehidupan. Bahkan saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105, ini ayat yang sangat terkenal. Mari katakan bersama-sama, 2, 3, firman-Mu itu apa, saudara? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Firman Tuhan itu biar menjadi terang bagi jalan kita. Boleh enggak ya aku lakukan ini? Boleh enggak ya aku langkah ini? Oh, boleh enggak ya aku ambil keputusan ini? Sekali kasih Tuhan. Mari kita belajar untuk apa? Bertindak hati-hati. Ya, seperti seorang pengendara, dia harus melihat spion sebentar, melihat kiri, melihat kanan, kapan dia harus menginjak gas. Bertindak hati-hati. Waspada selalu. Tiap hari kita dihadapkan dengan gelanggang pertandingan kehidupan yang nyata. Ya, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah dengan problematika sekolah anak kita, entah itu masalah dengan problematika keluarga kita, mungkin problematika dengan tetangga-tetangga kita. Mari kita bertindak hati-hati. Ya. Maka kita tidak akan meleset dari rancangannya Tuhan. Maka kita akan menjadi generasi benar-benar yang dipilih Tuhan dan tepat pada sasarannya. Ini yang kedua. Bertindak hati-hati. Yang ketiga kita belajar, ya. Tuhan mau kita sebagai generasi pilihan itu ya adalah generasi yang apa, saudara? Generasi yang melakukan apa? Yang ketiga, Tuhan mau kita menjadi generasi yang berjalan menurut firman Tuhan. Tadi saya singgung di bagian yang kedua. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Generasi yang berjalan lurus menurut firman Tuhan. Ayat yang ke-7 bagian B dan 8 bagian A, saya gabungkan di situ. Firman Tuhan mengatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini pesan bagi kita, generasi pilihan Tuhan. Saat kita melenceng sedikit saja, akibatnya akan fatal. Iya, saat kita terpesona, wah, beberapa waktu lalu ada satu lagu yang ngehit kan, terpesona, aku terpesona
memandang wajahmu. Apa ini? Yang manis. Eh? Yang manis. Nah, istri saya apa? Yang manis. Iya. Kepada siapa, kepada apa kita terpesona. Iya. Paulus pernah mengatakan, apa yang mempesona kamu sehingga kamu meninggalkan imanmu. Jangan kita mudah terpesona oleh soleknya dunia ini. Ya. Ada gampang orang meninggalkan imannya karena diiming-imingi ini dan itu. Ya. Saya bayangkan, kalau saya punya janji di Surabaya, saya akan mendapat medali emas dan uang tunai, berapa itu, Gracia Poli? 5 miliar. Mau disampaikan jam 8 malam di Gelora Surabaya itu apa itu ya? Di GOR Surabaya, di Tunjungan Plaza lah, ya. Di Tunjungan Plaza harus jam 8 tepat. Kita prediksikan naik kereta api, ya. Tetapi saya baru naik dari stasiun Tawang, ya, baru sampai Lamongan. Di sana ada ya soto Lamongan. Wah, ini kereta api ini berhenti sejenak saja. Saya tidak tahu kalau berhenti sejenak. Saya tidak bilang siapa-siapa. Saya turun saja. Saya menyantap soto Lamongan dengan nikmatnya. Waduh, ayam kampung enak ya. Begitu saya kembali ke kereta, keretanya sudah berjalan. Saya menikmati sekejap soto Lamongan yang harganya cuma 15.000 dengan es teh yang harganya cuma 5.000 rupiah. Nikmat 10 menit. Tetapi saya kehilangan medali emas dan hadiah yang dijanjikan untuk saya terima. Ya. Firman Tuhan berkata, jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena apa? Kita akan kehilangan mahkota kita, kehilangan upah kita, saat kita meninggalkan iman kita, saat kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Oleh karena itu malam hari ini, mari kita menjadi generasi pilihan Tuhan. Kita menjadi generasi yang Tuhan mau supaya kita ini menjadi generasi yang kuat dan teguh. Generasi pilihan yang kuat dan teguh. Generasi yang bertindak hati-hati. Generasi yang berjalan menurut firman Tuhan. Maka kita akan mendapat upah pada waktunya. Kita akan mendapatkan medali pada waktunya. Kita akan mendapat upah panggilan surgawi itu pada waktunya nanti. Malam hari ini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi generasi yang biasa-biasa saja, yang mudah hanyut, atau kita menjadi generasi pilihan Tuhan, yang kuat, yang bertindak hati-hati, dan berjalan menurut firman Tuhan. Karena kalau kita bisa menjadi generasi ini, perjalanan kita akan beruntung, dan engkau akan berhasil. Amin. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita.